Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala aidan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baiklah ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan bulan lalu ya, itu babnya itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu sudah kita selesaikan ya. Bab 08, bab 08, bab istiqomah. Nah, setelahnya itu adalah bab bersegera mengerjakan kebajikan. Kalau halamannya itu halaman 61 ya, halamannya adalah halaman 61. Nah, saya ulangi nih, biar nyambung. Jadi pada bulan lalu itu kan kita bab istiqomah. Nah, kemudian di bab istiqomah itu ada dua hadis yang ditampilkan. Itu bab istiqomah bab 08 ya, halaman 59. Nah, berarti kalau hari ini berarti kan kita babnya bab 09, bab 09, yaitu bersegera mengerjakan kebajikan, gitu kan ya. Kalau bahasa Arabnya itu al-mubadarah ilal khair, bersegera untuk mendapat kebaikan. Itu di terjemahan ya, bukan terjemahan, tidak hanya terjemahan dan ringkasan hadis Riyadhus Shalihin yang mana diperuntukkan untuk hafalan. Nah, namun kalau kita lihat di Riyadhus Shalihinnya asli itu keloncatan satu bab, yaitu berpikir mengenai makhluk Allah, memikirkan makhluk Allah. Jadi kalau yang di buku yang dibagikan oleh panitia, tapi baginya suruh bayar, dibagikan oleh panitia, itu ada satu bab yang memang diloncati. Ada bab yang diloncati. Jadi mungkin sebagian ibu nanti memeriksa di Riyadhus Shalihin yang asli, itu ternyata meloncat satu bab. Jadi ada satu bab yang tidak ada di ringkasan ini, yaitu bab memikirkan makhluk Allah. Nah, jadi langsung loncat. Jadi bab istiqomah, lantas mubadarah itu bersegera. Ada satu bab yang diloncati. Nampaknya bukan kelewatan, sengaja dilewati. Sebab apa? Sebab di bab memikirkan makhluk Allah itu tidak ditampilkan hadisnya, hanya ditampilkan ayat-ayat yang sesuai dengan bab. Akan tapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi ya, itu sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang di dalamnya Nabi itu mengajarkan pada kita untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah. Di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal sekali
yaitu ketika Nabi bangun malam. Nabi bangun malam sebelum sholat malam, Nabi bangun ya. Sebelum sholat malam itu Nabi membaca ayat tentang di antara perpindahan malam dan siang ya. Di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Nabi memandang atas, menyaksikan langit-langit gitu ya, menyaksikan langit, membaca ayat, kemudian membaca ayat. Nah, itu kan sebenarnya hadis memikirkan tentang makhluk Allah, berpikir tentang makhluk Allah. Jadi sebenarnya itu ada, bukan berarti tidak ada. Tetapi memang di buku Riyadhus Shalihin yang aslinya itu tidak ditampilkan hadisnya, tapi ditampilkan ayat-ayat yang sesuai bab, yaitu bab memikirkan makhluk-makhluk Allah. Nah, itu sesuai gitu. Jadi bab tafakur fi khalqillah, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Jadi bukan berarti nggak ada, bisa ada. Ya itu hadis tadi ya. Ketika Nabi bangun malam, sebelum sholat malam, beliau nengok ke atas, menyaksikan langit itu kan ya. Kemudian membacakan ayat tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Terus nanti yang tengah-tengahnya ada ayat Robbana ma khalaqta hada batila. Ya Rob kami, Engkau tidaklah ciptakan ini semua itu dengan sia-sia. Nah, maka kemudian bukan berarti tidak ada hadis yang terkait sama memikirkan ayat-ayat Allah. Namun nampaknya Imam An-Nawawi sebagai penyusun Riyadhus Shalihin itu mencukupkan dengan ayat-ayat saja. Tapi bukan berarti tidak ada hadis yang terkait memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang terkait memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi sebelum kita masuk bab berikutnya, sesuai buku kecil, alangkah baiknya kita juga membahas sedikit mengenai berpikir terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ini jadi kita bahas sedikit ya mengenai berpikir mengenai ayat-ayat Allah. Jadi begini ya ibu bapak ya, bahkan begini, namanya berpikir ini, namanya berpikir ya, namanya berpikir itu kaitannya sama apa? Fadilah apa? Fadilah ilmu. Berpikir itu kaitannya dengan fadilah ilmu. Jadi yang namanya berpikir ilmu itu satu haluan. Jadi orang mendapat ilmu tanpa berpikir bagaimana? Tidak mungkin. Orang mendapat ilmu itu harus berpikir. Orang dapat ilmu kalau tidak berpikir tidak mungkin. Orang mendapat ilmu itu harus berpikir. Nah, itu satu haluan. Kemudian yang kedua, kata ilmu ya, berpikir ilmu. Kata ilmu itu sangat terkait dengan tauhid. Saya ulangi ya, kata ilmu itu sangat terkait dengan tauhid. Di dalam bahasa Arab, ilmu itu kan huruf penyusunnya kan huruf ain lam mim ya kan. Ain lam mim itu ilmu. Itu adalah kalau fi'il madinya, kalau fi'il madi itu namanya alima. Fi'il amarnya fa'lam. Di alima fi'il amarnya adalah fa'lam. Nah, contoh fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau gitu memang ada kaitan erat antara tauhid, antara ilmu dan berpikir, itu kaitannya erat sekali. Nah, makanya salah satu madhab dalam ilmu teologi ya, atau ilmu kalam itu adalah madhab Asy'ari yang mayoritas di Indonesia. Tapi kalau saya perhatikan Ustadz Arab di Solo itu mayoritasnya Asy'ari. Kalau Jawa Timur itu banyaknya Asy'ari. Kalau pondok-pondok pesantren itu madhabnya Asy'ari. Kalau yang di kiai ustadz modern itu yang LC itu biasanya madhabnya Asy'ari sama Asy'ari itu dua madhab besar, sama-sama ahlu sunnahnya, Gini, ada dua madhab ahlu sunnah yang besar sekali dalam teologi ya, Satu adalah madhab Asy'ari, satu madhab Athari.
Nah, dalam madzhab Asy'ari ya, dalam madzhab Asy'ari, yang namanya akidah itu hendaknya dibangun dengan an-nadhru. An-nadhru itu sama dengan al-fikru, yaitu apa? Memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu kata an-nadhru itu dari kata nawwara. Nawwara itu artinya bisa melihat, bisa kelanjutan dari melihat adalah memikirkan apa yang dilihat. Jadi tidak hanya menelengi toh, tapi adalah memikirkan apa yang dilihat. Contohnya misalnya di ayat yang sering kita baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Jadi artinya begini, apakah mereka tidak naudoro, tidak memperhatikan? Nah, ini kan perintah untuk memperhatikan, perintah untuk tapi dengan kata tanya, dengan kata tanya. Jadi tidak perhatikanlah olehmu, nah begitu, tapi dengan kata tanya. Afala yang guruna, apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana unta diciptakan. Afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat, terus wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan, kepada gunung-gunung bagaimana dipancakkan, kepada bumi bagaimana dihamparkan. Jadi begini, orang Arab itu kan melakukan perjalanan itu naik onta kan ke Syam kalau di musim panas, kalau di musim dingin ke Yaman. Nah, naik kendaraannya onta. Nah, jadi mau ning dalan-dalan dikancani onta terus. Lihat onta di depan, melihat bumi yang terbentang, kanan kiri melihat gunung-gunung yang terpancakkan, melihat di atas melihat langit ya, melihatlah langit itu. Nah, Allah meminta mereka ketika melakukan perjalanan untuk merenung, untuk memikirkan, untuk merenung, untuk memikirkan. Nah, dengan perenungan tadi, dengan memikirkan tadi, itu akal, itu akan bisa mencapai kesimpulan. Oh, di balik alam raya ini ada zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi yang menggunakan kata naudoro ya, fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia melihat, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Itu artinya Allah meminta kepada manusia untuk memperhatikan dirinya itu diciptakan dari apa. Fal yanzur, maka hendaknya memperhatikan. Jadi kalau begitu memang antara iman dan naudoro, memperhatikan, bukan sekedar melihat tok ya, tapi melihat, memperhatikan, kemudian memikirkan, itu satu haluan. Makanya kalau orang tidak memikirkan ayat-ayat Allah, dia tidak mengetahui di balik alam kehidupan ada Allah yang menciptakan, itu pasti saya bisa katakan orangnya mesti suwung. Apa suwung itu? Suwung, kosong. Ya kosong. Makanya orang-orang yang tidak mau kajian itu juga masa mudanya juga tidak pernah hadir di majelis ilmu, ya. Terus pokoknya sini nyambut gawe tok, bukan nyambut gawe itu terlarang, tapi nyambut gawe tok ya. Tidak pernah mengaji majelis ilmu, juga tidak pernah membaca-baca ya, perihal ilmu, maka bisa dipastikan mesti dia suwung, kosong dia kosong. Makanya ada perintah untuk memperhatikan, merenungkan. Nah, kemudian setelah merenungkan, memperhatikan ini, kemudian bisa menyimpulkan di balik alam raya ini ada zat yang maha menciptakan. Itulah namanya akidah. Itulah akidah perihal uluhiyah, perihal ketuhanan itu
diawali dengan renungan, memperhatikan alam raya ini dengan memikirkan ciptaan Allah. Nah itu madzhab Ahlus Sunnah yang pertama, itu madzhab Asy'ari. Itu mereka mengatakan bahwasanya memang iman itu diawali dengan an-nadru atau al-fikru di an-nadru al-fikru itu nanti sehaluan dengan al-ilmu, sama ya maksudnya itu proses dan hasil, prosesnya ya an-nadru al-fikru menghasilkan ilmu mengenai apa? Mengenai tauhidullah, mengenai la ilaha illallah. Makanya la ilaha itu ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam maka hendaknya kau berilmu. Kata-kata alimah kan. Fa'lam maka hendaknya kau berilmu bahwasanya la ilaha illallah. Nah, baik gitu ya. Nah, itu madzhab Asy'ari, itu istilahnya sebelum keimanan itu mengawali dengan an-nadru. Nah, tapi kalau madzhab Asy'ari itu adalah yang merupakan hal yang bisa mengantarkan pada iman, itu lebih ke namanya fitrah. Fitrah itu nurani. Ya, bahasa apa ya? Mungkin sulit ya menerjemahkan ya. Tapi di bahasa Indonesia yang dikenal tuh nurani. Kalau bahasa Jawa tuh malah bagus tuh, manah ya. Manah di hati, letaknya di hati. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fitrah asal penciptaan manusia, itu fitrah manusia itu punya namanya naluri, dia manusia tuh punya namanya manah, bahasa Jawa ya manah. Itu begini. Jadi bagaimana proses fitrah itu bisa menghasilkan keimanan. Fitrah itu bisa menghasilkan keimanan. Jadi orang, siapapun orangnya, termasuk orang Arab Badui zaman dulu, itu ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan dari langit, yang dengan hujan itu Allah tumbuhkan tanam-tanaman, yang dengan tanaman-tanaman itu kita mendapat biji-bijian, buah-buahan untuk dimakan, itu kan ya. Itu jawabannya pasti apa? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Jawabannya apa? Nah, itu namanya fitrah manah manusia itu sudah mengenal. Nah, itu kalau madzhab Asy'ari ya, itu ada namanya fitrah. Kalau madzhab Asy'ari itu an-nadru ya. An-nadru atau dua-duanya Ahlus Sunnah. Jadi madzhab Asy'ari sama Asy'ari itu dua-duanya Ahlus Sunnah. Jadi memang kalau orang itu fitrahnya tertutup, akalnya juga tidak digunakan, adalah mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Nah, itu berarti orang tersebut akan kosong dari akidah, akan kosong dari keimanan, karena dia tidak menggunakan naluri yang ada dalam dirinya berupa fitrah. Kok naluri? Ya fitrah ya, pemberian dari Allah yang berupa itu tuh tidak digunakan, akalnya juga tidak digunakan. Nah, itu pasti dia akan kosong dari akidah, adalah kosong dari akidah. Nah, itu seperti itu. Jadi memang ada bab namanya fikir, memikirkan ayat-ayat Allah yang mana di ringkasan itu tidak disebutkan ya, tapi loncat langsung istiqomah terus mubadarah, betul bersegera. Nah, itu babnya loncat. Tapi kalau di Riyadhus Shalihin yang asli itu ada bab namanya tafakur fi khalqillah, memikirkan makhluk Allah. Kalau redaksi Arabnya begini, babut tafkir fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taksirin nafsi wa tahdibiha wa hamliya alal istiqomah. Itu babnya panjang, namun bab ini di ringkasannya tidak disebutkan. Tapi ternyata banyak sekali, ada satu dan bab
memikirkan kebesaran makhluk-makhluk Allah. Dan fana'ud dunya itu fananya dunia. Ini juga kita hendaknya memikirkan dunia yang fana ini. Ini penting sekali ya, memikirkan fana'ud dunya. Jadi fana'ud dunya itu adalah sesuatu yang terindra. Fana'ud dunya itu terindra. Jadi tidak jauh dari akal kita. Wong ketok moto. Mungkin di antara ibu-ibu yang ada di sini itu ada yang namanya OKL. Apa OKL? Orang kaya lama. Orang kaya lama. Tapi ada yang OKB juga ya. Nah, sekarang yang orang kaya lama. Orang kaya lama. Saya kan punya namanya mobil. Terus jadi rosokan. Mobilnya dulu kalau di kampung orang punya Cherry yang waduh paling sugih. Nah sekarang Cherry di jalan paling motor tahun piro. Nah itu adalah berlaku untuk Pajero hari ini. Berlaku untuk Pajero hari ini itu berlaku. Berlaku pula untuk namanya apa ya lagi ya, Alphard hari ini. Nanti satu saat itu akan jadi rosokan. Ada, ini kan kelihatan sesuatu yang tidak jauh dari akal pikiran kita. Nah, itu adalah ya memang nampak kelihatan. Nah, kita hendaknya memikirkan hal itu. Memikirkan namanya fana'ud dunya. Fana'ud dunya itu adalah fananya dunia. Kalau mbak-mbak sekarang itu ya, dia tuh kepengen yang namanya tetap kinclong gitu ya. Ya skincare ya. Apa yang bisnis paling menggiurkan itu sekarang tak lihat bisnis skincare gitu ya. Banyak yang bisnis itu gitu kan ya. Nah, itu ya istilahnya tidak akan bisa mencegah namanya penuaan. Itu nggak bisa mencegah namanya penuaan. Saya ketemu sama teman-teman saya SMA. Mas awet no mas, ojo mbok delok untuku, karo delok mlakuku. Lah nek mlaku naik mesin semen wis gak kuat. Mana anak kecil jeluk. Nah, kita nggak bisa itu kan ya. Itu memang nggak bisa. Namanya fana'ud dunya. Nah, jadi dengan memikirkan fana'ud dunya itu fadilahnya apa? Faedahnya apa? Adalah kita mengetahui bahwa ini akan kita tinggalkan menuju ke akhirat yang abadi. Nah, jadi memang itu tujuannya memikirkan kebesaran makhluk Allah, memikirkan fana'ud dunya, memikirkan ahwalul akhirah, kedahsyatan hari akhir. Ini juga perlu kita memikirkan, merenungkan kedahsyatan hari akhir. Baru tanda-tandanya saja mengerikan. Baru tanda-tandanya hari akhir sudah mengerikan ya. Misalnya diceritakan ya, wajah Dajjal misalnya. Wajah Dajjal itu menyihir umat manusia. Umat yang tersihir oleh Dajjal. Tapi orang mukmin itu tidak bisa tersihir. Sebab orang mukmin terlindungi kalau membaca surat Al-Kahfi. Kalau ada kan terlindungi ya dari sihirnya Dajjal. Nah, termasuk keluarga mukmin juga begitu. Nah, namun di rumah memang bisa terlindungi ya karena baca Al-Kahfi. Namun di rumah itu makanan makin lama makin habis. Makin lama. Nah, Dajjal membawa makanan Dajjal kan ya adalah surganya Dajjal tapi nerakanya Allah. Lah ibu-ibu di rumah kosong, anaknya menangis. Ibu-ibunya kuat untuk menghadapi tipuan Dajjal. Tapi delok anak nangis, nggak nego dia. Nah, disitulah ibu-ibu ada yang tertipu dengan makanan yang dibawa Dajjal. Itu adalah salah satu tanda kiamat, yang itu belum belum kedahsyatan dari air, baru tanda-tandanya.
Baru tanda-tandanya harus medeni. Belum lagi Ya'juj Ma'juj itu ceritanya yang medeni. Ya ceritanya medeni banget kan ya. Nah itu kita memikirkan namanya ahwalul akhirah. Wadah namanya zakum. Zakum itu buah yang akarnya di dasar neraka. Tapi makanan hanya itu. Dipetik itu gundulnya kayak gundul setan ya. Jadi apa itu buahnya itu zakum itu ya. Bentuknya kayak bentuknya setan. Nah itu waduh, kalau dimakan nyangkut di tenggorokan, seredeng wajahnya disiram sama air yang aduh ngeri sekali. Namanya ahwalul akhirah. Namanya kedahsyatan hari akhir. Kita ini ibu-ibu ya. Ini kita itu namanya hati kita tuh keras. Termasuk yang di depan ini juga begitu. Baru belajar. Memang kalau kita lihat cerita-cerita orang soleh terdahulu tuh kalau dengar kayak gitu sampai semaput. Kita malah ketawa-ketawa. Nah, karena ya tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih ingat. Di luar sana ada tidak ingat sama sekali. Ini alhamdulillah kita ya. Itu memikirkan ahwalul akhirah, kedahsyatan hari akhir, barzakhum gitu kan ya. Kemudian nanti ada kulit yang terbakar. Setiap kali terbakar itu Allah ganti dengan kulit yang lainnya mengerikan sekali. Dan itu adalah al-haq, an-naru haq, neraka itu haq. Nah kita memikirkan ahwalul akhirah. Jadi kalau menurut Ibnu Hazm al-Andalusi, hari akhir itu dimulai dari kehancuran alam raya ini. Kemudian nanti kebinasaan umat manusia, seluruh makhluk, kebangkitan semuanya hari akhir. Itu dahsyat semuanya. Namanya ahwalul akhirah. Nah, dan ada wa taksirun nafsi, memikirkan taksir nafsi, lemahnya diri kita. Kita ini memang lemah sekali. Saya juga sama gitu. Ini kan kita baru belajar. Kadang-kadang kalau aku pegel jadi harus sholat yang lumayan ada masjid nih kan. Nah itu begitu. Itu taksirun nafsi. Nah itu begitu. Nah kita muhasabah. Oh ternyata jiwa kita tuh lemah. Dan itu memang jiwa kita lemah itu Allah peringatkan kita ya dengan menampilkan kisah Nabi Adam alaihissalam yang Allah persilahkan Nabi Adam makan apa saja. Oh, tapi jangan dekati pohon ini. Nah, namun tadi mak bedandu itu kan ya, ada godaan. Nah, terus Adam akhirnya jiwanya lemah. Wah, mendapatkan mulkin layabla, kerajaan yang tidak sirna. Sajaratil khuldi wa mulkin layabla, pohon keabadian, kerajaan yang tidak sirna. Ada yang bisik, kenapa kok dilarang makan buah itu? Karena itu sajaratil khuldi wa mulkin layabla. Nah, maka Adam alaihissalam sudah wanti-wanti wala takroba hadis sajarota, tapi azabnya itu kurang kuat. Lupa demi kerajaan tadi ya, demi keabadian lupa. Nah, lupa diri tadi itu adalah taksirun nafsi. Jadi jiwa kita yang lemah. Itu banyak sekali itu ya. Jadi kalau orang sekarang itu mungkin ya, mungkin misalnya bisnis. Wah, bisnis ini kita tuh enggak enggak di story sama penyedia. Kita harus deposit. Padahal kemarin itu di story sama penyedia. Pokoknya barang ditinggal ya. Terus nanti kalau laku baru bayar gitu kan ya. Nah, karena satu persoalan, misalnya penyediaannya apa? Betul sakit saat ini yo enek duit barang bisa gak duit. Nah terus ibunya ngomong kalau anak ele gak enek duit ile. Nah ini orang duit kok bakule ora iso nyetori sik iki. Lah piye apa utang bank apa piye le?
kan gitu loh. Nah itu namanya taksirun nafsi, lemahnya jiwa, jiwa. Mbak-mbak yang sudah punya pasangan, sidik-sidik curhat neng laki-laki lain itu lemahnya jiwa, jiwa. Taksirun nafsi, lemahnya jiwa. Ustaz juga begitu, lemah jiwanya. Udan sidik praise. Taksirun nafsi, nafsi itu memang ada. Makanya ini kita muhasabah kalau konteks ini, namanya muhasabah. Kemudian membersihkan jiwa, ini maksudnya adalah hasad, kedengkian, kibr, sombong, ya. Nah, itu semua adalah dorongan untuk istiqomah. Nah, itu bab ini, bab ke-9 itu diloncati. Nah, diloncati baru masuk bab 10. Kalau diringkasan karena bab 9 diloncati, di bab 9 diringkasan adalah bab 10 di Riyadhus Shalihin yang asli. Karena diloncati satu. Jadi bab 9 diloncati. Tadi alhamdulillah saya sempat membuka pengajian, tak buka buku nisik. Tak buka ini Riyadhus Shalihin yang asli sama ringkasan. Tuh, bab Mubadarah kok bab 10. Lah, kelewatan satu lah, ternyata ada yang diloncati, yaitu bab memikirkan kebesaran makhluk Allah, memikirkan fana'ud dunia, memikirkan kedahsyatan akhirat, memikirkan kelemahan jiwa, dan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu dari jadinya sombong, hasad, dengki itu ya. Sombong, hasad, dengki. Kalau mereka iman itu nifak, kemunafikan itu juga gitu. Nah baru masuk gini, sebenarnya ada hadis satu tapi tidak disampaikan. Ini ada hadis satu, yaitu al-kayyisu man dana nafsahu. Nah itu mengenai orang yang cerdas, itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Nah ini jadi ada hadis satu, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan beramal untuk siap-siap menghadapi hari sesudah kematian. Itu ada satu hadis, cuman memang masalahnya kan babnya itu diloncati. Tapi ada satu bab gitu ya. Di aslinya itu ada satu hadis, jadi ada banyak ayat dan satu hadis itu al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di dunia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk menghadapi hari sesudah kematian. Wal ajizu, orang yang lemah adalah manittaba'an nafsahu hawahu, orang yang mengikutkan nafsunya, diikutkan ke hawa nafsunya. Dan mereka istilahnya mempunyai angan-angan pada Allah dengan angan-angan yang bukan. Jadi ini babnya muhasabah, man dana nafsahu, dana ay hasabah, artinya muhasabah. Tadi saya terjemahkan menundukkan diri, bisa juga. Tapi kalau Imam An-Nawawi di keterangannya man dana nafsu ay hasabah, artinya dia muhasabah. Nah baru masuk bab mengenai mubadarah. Nah itu ya. Nah baik, sekarang bab 9 diringkasan ya. 9 diringkasan ada dua hadis. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, badiru, bersegeralah engkau bil amal, untuk beramal, fitnah, sebelum datangnya beberapa fitnah, beberapa ujian, kaqita'il lailil mudlimi, di mana ujian itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu, pagi hari, ar-rajulu, seseorang, mukminan, itu mukmin, pagi hari mukmin,
wa yumsi, dan sore harinya kafiron, dia kafir. Sebaliknya wa yumsi, ada yang sore harinya mukminan mukmin, tapi wa yusbihu, dan pagi harinya kafiron kafir. Ya biu, dia menjual dinau agamanya bi aradin minat dunia, untuk tujuan dunia. Jadi ini kita diperintahkan oleh Allah ya untuk segera beramal dengan amal yang baik, mumpung kita misalnya semangat dalam beramal, tidak ada ujian yang berarti, cuman tadi disampaikan ujian yang ujian yang dramatis ya. Dramatis itu paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir, itu dramatis. Karena apa? Karena sedikit tujuan dari dunia. Karena ingin mendapatkan tujuan dunia. Contoh ya, ada mbak-mbak misalnya, ya mas-mas juga boleh. Contoh saja ya. Wah, pagi hari subuhan, terus berangkat ke kantor, dia naik transportasi umum, ketemu lawan jenis, mbak-mbaknya ketemu calanan, wah putih, ganteng kayak wong Korea. Nah, tertarik, bocah sopan, wah kepencut, tiba-tiba agamanya Kristen, misalnya begitu kan? Padahal pagi masih subuhan, tapi begitu di transaksi umum ada waktu sebentar tok itu ya, dalam waktu yang singkat itu tertarik sama laki-laki Kristen. Terus dia sambung misalnya tukar-tukaran nomor telepon, terus akhirnya dia demi mendapatkan suami yang seperti itu, dia rela untuk pindah agama. Jadi paginya masih subuhan, subuhan. Nah, tapi ternyata subuhan naik transportasi umum lah, setelah itu sudah males-malesan ya. Ya kafir itu tidak langsung kafir, enggak. Ini kan ibaratnya memang ada satu masa itu begitu memang. Ada pagi betul-betul seperti sabda Nabi ini, pagi mukmin, sorenya kafir. Tapi kalau kebiasaan orang itu untuk jadi kafir ada prosesnya. Tapi memang ada satu fitnah begitu. Ada satu ujian yang digambarkan oleh Nabi, yang paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Sebab aradun minat dunia. Nah, sebab dia menginginkan satu tujuan dari dunia. Nah, makanya ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita badiru bil amal, segeralah kita untuk beramal. Dan memang bagusnya begini, salah satu petunjuk beramal itu adalah jadi gini, jangan sampai kita itu kosong dari rencana beramal-amal yang lain yang baik, itu jangan. Fa'idha farohta fansab. Sudah selesai itu rencanakan. Subuhan mergawe jam 8, belum sempat baca Quran, belum sempat zikir pagi petang. Nah, dia mikirkan itu kan. Nah, sehingga apa? Dia ketika di kereta atau di transportasi umum ngerti cah lanang kayak orang Korea tadi, nggak gagas dia, nggak gagas. Karena apa? Dia sudah merencanakan untuk perbuatan baik yang lain. Tapi kalau dia tidak ada perencanaan, tiba nganggur rapopo, gitu kan ya. Jadi faida faulta fasad. Memang begitu. Jadi memang itulah orang yang insya Allah terhindar dari fitnah. Ini adalah fitnah karena tujuan dunia. Dia menjual agamanya. Memang biasanya kalau hadis semacam ini tuh ya, itu biasanya adalah terkait sama iming-iming politik. Terkait sama iming-iming politik.
politik. Jadi kalau sudah dimini-mini politik itu wah kesempatan ini, kesempatan. Nah ini tidak segan-segan ya orang itu dengan iming-iming politik, maka dulunya idealis, dulunya waktu mahasiswa itu idealis. Begitu sudah ini ya diiming-imingi jabatan kedudukan, luntur idealismenya. Itu memang ada. Terutama kalau di Solo ya, mungkin sebagian ibu-ibu ada yang memperhatikan, tapi saya rasa banyak yang tidak memperhatikan ya. Itu memang banyak orang-orang kita, istilahnya apa ya, itu memang menjual agamanya dengan intelijen. Biasanya masuk proyek deradikalisasi. Itu memang begitu. Itu dia sudah tahu itu. Dia masuk jebakan proyek. Wah ini intelijen siapa kita tidak tahu. Tapi itu dia sudah apa ya, kayak masuk program melakukan beberapa hal yang tidak benar. Terus dia geret-geret koncone. Nah itu biasanya yang paling atas itu nanti dia dapat ini, dapat dalam petik dunia yang banyak. Tapi makanya konco-konco. Jadi konco-konco itu sebenarnya nggak ada ini ya, nggak apa, tidak ini ya, istilahnya tidak punya niat apa-apa, tapi diojo-ojoi sehingga melakukan tindakan yang keras padahal yang nyuruh dia sendiri, padahal dia yang nyuruh, tapi ada yang apa ya, bosnya yang nyuruh bentuk bosnya bentuk gawean. Itu podo karo tukang tambal ban nyebar paku. Nah, itu kayak gitu. Jadi kayak tukang tambal ban nyebar paku. Nah, itu biasanya ada yang orang dari kita sendiri tapi geret-geret koncone. Tapi itu adalah dia menjual agamanya untuk dunia. Itu bukan kata saya ya yang contoh terakhir, tapi kata Pak Busro Mukoddas. Pak Busro Mukoddas itu tokoh Muhammadiyah ya, kelihatannya tokoh Muhammadiyah. Dia mengamati terorisme. Terorisme gawean kono dhewe, diradikalisasi, melakukan tindakan dicekel-cekel dhewe. Dan dia nanti mengatakan, wah ini enak teroris loh, kudunya enak terorisme, kudunya anggaran. Nah, aku nek gawe anggaran kayak nyekel lah untuk menurunkan anggaran. Itu kata Pak Busro Mukoddas. Yang jual gak ada silang. Sekarang yang rame MBG kabeh. Nah, kalau dulu ya enggak, dulu ya teror. Sebelumnya lagi apa? HAM, hak asasi manusia. Wah ini pelanggan habis kono dhewe sing gawe yang melanggar HAM kono dhewe, tapi istilahnya ya untuk tujuan politik gitu kan ya. Kemudian dia ingin menguasai yang lain. Nah ini melibatkan orang-orang kita. Nah orang kita ini kalau tidak berilmu pasti dia terlibat karena ketidaktahuan, karena tidak mengerti ya, sehingga adalah dia akhirnya apa? Menjual agamanya untuk tujuan dunia. Bahasanya adalah yabi'udinahu, menjual agamanya bi'aradin minat dunia, untuk tujuan dari dunia. Yabi'udinahu bi'aradin minat dunia. Nah ini kalau yang fatal ya, yang fatal itu. Tapi ada yang tidak fatal, yang mungkin melekat pada kita, adalah sabda Nabi, yaitu jagalah perkara 5 sebelum datangnya 5. Nah ini memang tidak sampai kafir ya, tidak sampai kafir. Jaga hidup kita sebelum kematian. Mumpung isih urip, berangkatlah ke masjid. Mumpung isih urip, puasa Ramadan. Mumpung isih urip, digatekno tenanan bahwa nanti akan puasa Ramadan. Saya memakmurkan menghidupkan malam-malam Ramadan. Mumpung isih urip, maca Quran. Nanti kan jaga perkara 5 sebelum datangnya perkara 5.
jaga masa muda sebelum masa tua. Wah, anak-anak santri itu ya, tapi ini santri-santri tua, ini santri-santri yang muda. Santri muda mumpung saya enom, wah itu hafalan jos-jos sih. Kok nek wis tua ya hafalan kangelan. Tapi kan saya juga begitu, saya itu kalau hafalan itu tak pikir hafal itu waktu MTS. Terus hafalan waktu tua itu lali. Tapi MTS itu melekat, bisa melekat. Bisa melekat, memang ya gitu. Hafalan waktu MTS masih melekat. Nek ngapalno mandiri setelah kuliah itu ya selali. Saya kira hafalno sesuk selali. Dan MTS itu melekat, masih melekat gitu ya. Nah, itu memang begitu. SD apalagi ya melekat betul itu. Kalau hafalan itu. Nah, jaga masa mudamu sebelum masa tua. Jaga sehatmu sebelum sakitmu, jaga kayamu sebelum miskinmu, mumpung duit. Nah, kalau yang lebih sederhana ya mumpung tanggal 6. Wes tanggal tua arep infak gak iso. Mumpung tanggal 6. Nah, itu begitu ya. Jaga waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Tapi kalau yang hadis ini ekstrim sekali. Apa itu pagi mukmin sorenya kafir, sore mukmin paginya kafir. Nah lantas kalau ada di sini kita bersegera itu adalah berharap Allah selalu memberi petunjuk kita, karena kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang baik sehingga terhindar dari yang disebutkan gadis ini pagi mukmin sorenya kafir, sore mukmin paginya kafir. Nah, dia bersibuk diri untuk perbuatan baik. Tapi kalau dia itu tidak bersibuk diri, tidak bersegera untuk yang baik-baik, itu istilahnya apa ya? Cara setan memalingkan itu macam-macam. Memang yang cara suksesnya setan yang fatal itu ini, pagi mukmin sore kafir. Atau yang lebih rendah dari ini adalah manusianya tersibukkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya juga sama, makanya kita belajar bareng-bareng. Aku tak ke masjid, istilahnya apa? Ulang nanti baca Quran lewat HP. Lewat HP. Terus ada WA, enak WA sih. Maca WA sih. Oh, pemberitahuan, maca WA sih. Maca WA tanggung. Ini ada notifikasi di Facebook, buka Facebook. Nyauri Facebook. Maca Qur'ane lali. Itu sering itu kayak gitu. Nah, itu namanya disibukkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, tapi yang fatal ini kan ya, lalai dari iman itu fatal sekali. Makanya kita berlindung pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Jadi yang fatal ini yang kita waspadai. Yang fatal yang kita waspadai. Tapi kalau yang kayak tadi itu ya itu buruk juga. Cuma kan itu tidak sampai fatal. Jadi hitung-hitungan. Enggak apa-apa kita hitung-hitungan. Manajemen resiko diri kita itu dilakukan juga oleh beberapa sahabat Nabi. Dan Nabi begitu lah. Dia itu selalu menghitung-hitung kebaikannya. Jangan sampai keburukannya, hal yang tidak berguna itu lebih menghabiskan waktunya daripada kebaikannya. Makanya badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah engkau dengan melakukan amal-amalnya, takut nanti datang macam-macam ujian. Dimana ujian terus, ujian dalam konteks ini ya, menyelimuti diri kita seperti malam hari. Artinya kita disibukkan, diselimuti diri kita dengan amal-amal yang tidak berguna. Itu memang akhirnya begitu. Sering kita dapati diri kita begitu ya. Hadapan kita banyak kegiatan, tapi dari kegiatan-kegiatan itu ternyata ada hal yang hilang. Kita sudah merencanakan kebaikan,
tapi kebaikannya itu hilang karena kita disibukkan oleh perkara-perkara yang lain. Meskipun tidak sampai kafir kan ya, tapi itu memang ujian. Namanya tadi ingat perkara ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah perkara 5 sebelum datangnya perkara 5. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang begini, Allah itu membuat untuk kita yang waktu sholat itu kalau istilah usul fikih itu muwassa, waktunya luas sekali. Artinya waktu subuh itu tersedia ya. Kalau sekarang ya 4:30 kan ya, 4:30 mungkin tersedia. Tapi kalau kita males-malesan itu tiba-tiba misalkan ya, lu sering ya, bisa sedelok gas malah nah itu begitu. Loh kan masih, dia nggak salah. Loh secara teori nggak salah kan, maksudnya masih. Aku sakleran malah pirang-pirang akhirnya malah waktunya habis. Itu sering terjadi. Misalnya duhuran, wah saya tanggung ya. Memang tidak salah kalau dia pintar-pintar menulis, tidak salah. Tetapi kalau yang sering kita alami, Mose malah urusannya tambah rumit, urusannya tambah angel. Itu sering saya alami. Gara-gara apa ya? Mose lah yang tanggung, jadi kalau rampung langsung di masjid, malah gak rampung. Ya keliru terus, salah terus. Tapi sering tak tinggalkan saya, kok di masjid gampang. Itu sering kali ini namanya pengalaman. Makanya badiru bil amal, segeralah untuk beramal, takut nanti tiba-tiba datang ujian. Nah kita kehilangan kesempatan. Saya ada teman itu, dia alhamdulillah itu kaya, Nah, dia bilang begini, sebenarnya sudah diingatkan, kaji rapopo, kaji plus sugih duit kok langsung kaji semangkat. Dia punya uang sudah sampai ratus juta. Tiba-tiba pas mangsanya kan lancar gawe, maksudnya pergane lancar. Maksudnya kok lah akhir tahun lah menjelang yang untuk duit. Ini duitnya tak pokoknya mobil sih. Ada teman begitu, karena mobil C itu orangnya menyesal sampai sekarang. Pokoknya mobil C. Nah, bareng pokoknya mobil C pas jika duit sampai sekarang. Tapi dia mobil kan, itu begitu. Andai dia udah kaji C, itu alhamdulillah. Ini mobil harganya makin merosot, ya kan? Wong kita tuh beli motor ya di dealer, terus dijual lagi motor kita duke, terus kalau saya itor kan, ya kan? Kita beli motor, yo dibawa ke depan di standar ke, kok gak sering nak balik, no itu sekalong saya itor, kan gitu tuh. Nah itu saya sudah menyesal dia, gak situ kaji, saya sekarang ganti duit nih. Nah itu, tapi di mobil, kan makanya harganya makin jatuh. Ya nah. Apalagi sekarang soal tambahan kan. Nah jadi gitu, makanya itu ujian. Kita ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari badiru bil amali. Nah hadis berikutnya, satu hadis lagi ya. Sebentar, ini hadisnya banyak sekali, tapi yang dipilih dua. Ini hadis berikutnya adalah ini nampaknya yang dipilih segera untuk sedekah. Nampaknya ini peringkas ini pintar juga. Kenapa kok dipilih bab sedekah? Sebab nih sedekah itu adalah amal yang paling gampang. Apalagi sekarang sedekah pakai HP bisa. Lalu infak, ada alamatnya langsung wiris ini ya, langsung diterima infak dari si fulan langsung kan, nomor rekening langsung. Tapi misalnya tahsin, wah minta di guru nih minggu depan kan, repot memang. Makanya di antara dari sekian amal-amal yang ditampilkan itu bab sedekah. Tak angen-angen tuh gini, kenapa kok ya?
Dan itu tidak hanya pernikahan, di lain-lain juga begitu. Mengapa sing ditampilkan bab sedekah? Sebab amal sing paling gampang itu sedekah. Makanya jadi sekarang gini, mumpung duit sedekahlah engkau. Jangan-jangan nanti kosek-kosek bareng Arab mati, kok nek mati kayak nosi fulan. Nah, ini begitu. Nah, padahal dia kayak sebenarnya anak pro, Pak itu Pak, lah malah gak situ di protes anaknya, padahal sudah mau mati gitu ya, nggak berkuasa dia kan, nolak gitu. Makanya itu yang ditampilkan tentang bab sedekah, bersegera sedekah. Sebenarnya banyak sekali, tapi kok yang dipilih sedekah itu nampaknya karena sedekah itu paling gampang. Beda sama belajar tahsin, angel. Belajar fikih tambah angel neh. Nah, sedekah gampang. Nah, makanya An Abi Hurairah, ini hadis kedua. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, Za'rajulun ilan Nabi, datanglah seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekati a'dhamu ajrun. Sedekah yang kaya apa yang paling besar pahalanya? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu sedekah sementara kamu sehat. Nek sehat kamu tuh ada unsur sahih. Saya tambah pikir, sebab wong sehat mesti mangane wakeh. Pengen lungo-lungo ya. Nah, kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi orang sehat gitu. Wah, sehat pengen lungo-lungo. Sehat pengen makan yang enak ini kan ya. Nah, sedekah yang paling bagus adalah engkau sehat masih membutuhkan harta itu ya mumpung sehat gitu kan. Nah, tapi kamu sedekahkan. Nah, tahsyal faqro wa ta'mul hina. Kamu takut miskin dan berangan-angan untuk menjadi kaya. Wah, aku kepengen duit cabang nih tokone ya kan. Awak siap untuk cabang, sedekah kan angel lah ini. Nah, itu sedekah yang paling baik itu seperti itu. Nah, wala tumhil, dan jangan kamu tunda-tunda hatta idza balaghatil hulquma. Nek tunda-tunda nanti nyawa di kerongkongan engkau mengatakan li fulan kada untuk si A dapat sekian, li fulan kada untuk sekian dapat sekian, tapi nyawa sudah sampai di kerongkongan. Maksudnya begini ya. Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan itu terbatas. Itu nek dia mampu. Belum lagi pas nyawa di kerongkongan itu banyak ujian. Sekarang orang zaman sekarang wis ngorok ya. Ada istilahnya ya. Wis ngorok ya. Kan orang sakit itu wis ngorok ini. Sakaratul maut biasa. Wis ngorok ya. Aku sempet pesen-pesen iki nggo wanita Islam sekian, nggo MDM sekian, nggo Rumi sekian, enggak sempet. Ya wis ngorok. Nah, kan enggak bisa apa-apa. Nah, makanya mumpung masih sehat. Nah, ini mungkin gitu ya. Kalau ini Ramadan ya, dari Bimbu Ramadan itu ikut program jaburan di mana di masjid takjilan ya, takjilan kan. Nah, itu bagus sekali. Saya sudah nyalangi kemarin alhamdulillah. Saya ini sertifikasinya orang metu. Wah, aku orang iso takjilan. Nah, nyalangi dulu. Wah, betul, sertifikasinya belum keluar. Keluarnya Maret katanya. Wah, Maret ya, alhamdulillah. Yang penting keluar. Tapi sudah punya uang dulu. Untuk apa? Takjilan. Dan yang misalnya enggak disingkat, entek mesti. Wah, tuku apa ya? Wah, lama-lama habis. Tuku apa? Bungkus HP, tuku apa? Alas entek. Jadi memang harus diawalkan. Nah, begitu kira-kira ya. Baik, kita ya dua hadis. Tapi tadi saya ulas satu bab yang tidak ditampilkan di ring kasar. Ini waktunya tidak agak lama ya, karena satu bab sendiri nggak ditampilkan, padahal lumayan banyak pembahasan. Nah, baik, ini masih ada waktu, barangkali dia mau menyampaikan satu dua, monggo dipersilakan kalau ada. Ya, monggo. Ya, yang paling baik ya.
Ya. Kalau ini, kalau dengan Ramadan nilainya beda. Nah, gimana kalau misalkan negara perusahaan besar saya nyari sedekah untuk Ramadan saja, gimana? Kalau ada uang, terus kan Ramadan ya gimana? Ya, tentunya sangat bagus sekali. Jadi saya perkirakan kayak saya tadi ya, ini kan saya sudah baca koran, sertifikasinya itu akhir itu terlambat 2 bulan Maret baru keluar untuk kemenangan. Nah ini Ramadan gimana nantinya? Tak sisihkan dulu, supaya apa? Memang Ramadan karena apa? Dilibatkan. Nah tetapi ya ini ada tapinya. Andai ada sodako yang mendesak, tentunya yang mendesak itu yang lebih utama. Contohnya apa? Pintu masjid jebol, orang ini anggaran soal takmir, memang anggarannya kosong. Nah, tentunya yang mendesak itu yang lebih utama. Disambati ponaan, ini nggak bayar oleh ulangan. Nah, ini namanya mendesak. Jadi Ramadan utama, tapi menutupi kebutuhan yang mendesak itu juga sangat utama. Nah, nanti orang bisa memilih jangan terpancang Ramadan saja, karena kemuliaan Allah itu banyak sekali dan kemuliaan dari Allah sangat banyak sekali, termasuk menolong orang-orang yang spesifik kajian atau keadaan yang spesifik yang gak ada, yang kan masjidnya pintunya rusak, wudu wedok gak enak hukumnya piye. Nah, itu mendesak banget kan. Itu nek perlu Ramadannya wis sok ben nek duwe ya melu takjilan nek ora ya wis. Nah, itu enggak apa-apa gitu. Karena ada hal yang mendesak. Tapi lihat ada mendesak Ramadan. Ya. Baik, ada yang lain lagi monggo. Ya kan donasinya itu bisa jadi macam-macam juga, termasuk donasi Ramadan proposalnya masuk Sya'ban. Tapi pemanfaatnya Ramadan kan masuk Ramadan juga. Cuman kita memberi Sya'ban, tapi kan ini untuk kegiatan Ramadan. Berarti masuk Ramadan itu. Jadi insya Allah Ramadan itu kita tetap upayakan. Iya makanya. Nah itu kalau Ramadan rutunnya banyak sekali kan, sudah dibayarkan sebelumnya untuk Ramadan. Kan ada. Kita untuk Ramadan diberikan sekarang. Nah, sebenarnya Ramadan sibuk didodok turu. Nah gitu kira-kira. Jauh dari godaan. Iya. Iya monggo mungkin. Nggih monggo. Iya. Ya setan yang saja, setan dari dirinya sendiri, setan dari kalangan manusia. Ya jadi dibelenggu jelas hadisnya. Gimana? Setan ya? Oh enggak ada, tinggal setan manusia. Godaan setan manusia sendiri. Wah, setan manusia itu yang enggak dibelenggu. Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, setan golongan jin dibelenggu. Nah, setan golongan wong misal gentayangan. Nah, gitu kira-kira. Jadi bukan setan besar, setan kecil, tapi tinggal setan dari golongan manusia. Ya termasuk diri kita sendiri yang jadi setan. Bukan ada godaan-godaan yang buruk kan? Ya gitu. Nah baik itu ya Bu. Baik itu insya Allah semoga bermanfaat untuk kita. Semoga ibu saya juga diberi kesehatan ya. Ramadan ini syukur-syukur bisa menjumpai Ramadan tahun. Jadi cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.